selamat pagi pemirsa. Berita Padang hadir kembali hari ini bersama saya Adini dan sejumlah informasi telah kami siapkan untuk Anda. Berikut selengkapnya. Posting keluhan fasilitas di lokasi KKN. Mahasiswa UNP diusir warga Bungus Barat. Penjaga toilet objek wisata dan seorang temannya dibekuk polisi karena menjual ganja. Sambut perantau pulang di Hari Raya Idul Adha. Masyarakat Nagari Ampuan Lumpo, pesisir selatan, gelar Malamang. Ribuan warga bersama pemerintah Kabupaten Solo melaksanakan sholat Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah Rabu pagi. Kegiatan tersebut dipusatkan di Masjid Agung Darussalam Islamic Center di daerah Kota Baru, Kecamatan Kubung. Pemerintah setempat mengumumkan secara resmi melalui surat Bupati bahwa mereka menggelar sholat Idul Adha pada hari Rabu. Hal ini berbeda dengan pemerintah pusat yang menetapkan Idul Adha jatuh pada hari Kamis. Selain salat Id berjamaah, di halaman masjid juga dilaksanakan penyembelihan hewan kurban sebanyak 37 ekor sapi. Salah satunya adalah sapi jenis simental dengan bobot 820 kg yang merupakan sapi kurban terbesar di Kabupaten Solo. Menurut Bupati Epyardi Asda, pelaksanaan salat Idul Adha dan kurban ini merupakan wujud dari ketaatan kita kepada Sang Pencipta. Dan jika ada perbedaan pendapat dalam pelaksanaannya, itu semua adalah sebuah rahmat. Di mana riwayatnya adalah ketaatan daripada Nabi Ibrahim alaihissalam, di mana juga pelaksanaan ibadah haji. Jadi semua itu adalah bagaimana ketaatan kita kepada Allah, bagaimana kita menyikapi semua apapun yang datang dari Allah dalam keadaan kesabaran kita. Sementara itu, salah seorang warga menyambut baik adanya pelaksanaan penyembelihan hewan kurban ASN Pemkab Solo yang dipusatkan di satu lokasi. Alhamdulillah, selaku Masjid Agung Darussalam Islamic Center Kabupaten Solo pusat kajian tentang agama Islam di Kota Baru ini, jadi semua SKPD berkorban di sini. Tanggapan kami sangat positif dan nanti sesuai dengan permohonan Pak Camat Jawali Nagari tentang jorong atau nagari yang sangat minim korbannya, maka dagingnya akan dijemput oleh Pak Camat dan langsung ditransfer ke sana. Sebelum disembelih, setiap hewan kurban telah melalui pemeriksaan kesehatan secara ketat. Garnadi melaporkan dari Solo. Semester mana main KKN lah. KKN kalian di mana? Tanah Datar 50 kota. Bungus lah. Rencana hanya seru-seruan di media sosial. Mahasiswa sebuah perguruan tinggi di Padang yang melaksanakan KKN di Kelurahan Bungus Barat justru diusir oleh warga setempat. Persoalan ini dipicu oleh postingan sejumlah mahasiswa di media sosial. 9 mahasiswa ini menyampaikan unek-unek terkait fasilitas yang minim di lokasi KKN. Mereka menyebut bahwa rumah yang mereka tinggali disewa, tapi tidak ada air bersih. Kalau mau mandi atau keperluan lain, harus pergi ke musola, itu pun harus bayar. Air nggak ada. Mandi di musola. Rumah bayar. Uang nggak ada. Diusir. Ngontrak bayar pula. Sontak unggahan tersebut membuat berang masyarakat setempat karena dianggap sudah melecehkan mereka. Lurah Bungus Barat mengumpulkan mahasiswa. Usai diberi nasihat,
mereka dipulangkan ke kampusnya. Pasalnya, lurah khawatir masyarakat marah dan main hakim sendiri kepada para mahasiswa. Jadi untuk mengingat untuk menjaga keamanan adik-adik dan sesuai dengan perintah yang kami terima dari atasan dari Bapak Camat, adik-adik dibekukan sampai ada penyelesaian oleh dosen pembimbingannya dari kampus kepada kami, camat dan lurah Bugis Barat. Terima kasih untuk pengamanan sampai besok. Tolong BKPP diamankan di lokasi. Terima kasih. Itu keputusan kami pada hari ini. Rapat kita tutup. Akhirnya malam itu juga, para mahasiswa yang berjumlah 30 orang ini dijemput oleh kampusnya untuk kembali ke Kota Padang. Menurut Sekretaris UNP, Erian Joni, hal ini sebenarnya hanya candaan semata dari para mahasiswa KKN tersebut. Karena kecewa, sebab masyarakat sudah menyanggupi menyediakan fasilitas di dalam rumah yang disewa itu, namun tidak sesuai kenyataan. Walau demikian, pihak kampus juga menyesalkan adanya video yang viral tersebut. Karena menyinggung perasaan masyarakat setempat, pihak kampus juga telah meminta maaf melalui lurah dan camat Bungus Teluk Kabung. Itu awalnya cuma canda-candaan saja itu. Canda-candaan dan malah ada warga yang melihat ya. Sebenarnya mahasiswa kita lebih dulu dan minta maaf ke lurah dan sudah dimaafkan dan menandatangani sebuah perjanjian untuk tidak lagi mengulangi perbuatan mereka tersebut, dan saat ini anak-anak itu sudah direlokasi ya ke beberapa wilayah yang lain. UNP memindahkan 30 mahasiswa tersebut ke lokasi KKN di daerah lain. Alfi melaporkan dari Padang. Meski pemerintah menetapkan Hari Raya Idul Adha jatuh pada hari Kamis, tanggal 29 Juni 2023, namun sebagian besar warga Kota Padang telah merayakannya pada hari Rabu. Seperti yang terlihat di Masjid Raya Ampang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang. Masyarakat mulai berdatangan sejak pagi hari. Mereka memadati masjid, teras masjid, bahkan hingga meluber ke badan jalan. Salat Idul Adha dimulai sekitar pukul 7:30 waktu Indonesia Barat. Imam Masjid Raya Ampang mengatakan digelarnya Salat Idul Adha hari Rabu karena jemaah haji telah melaksanakan wukuf di Arafah pada hari Selasa. Dan hari Rabu ini di Arab Saudi juga telah melaksanakan Salat Idul Adha. Raya Ampang ini insya Allah karena memang patokan pertama mungkin kena di Saudi juga, sebagian negeri Arab juga hari ini, hari kemarin mereka sudah melaksanakan wukuf di Arafah, dan hari ini juga di Saudi juga sudah melaksanakan salat Id. Nah, itu mungkin dasar yang pertama di masjid kita ini, pengurus kita dan jamaah kita, masyarakat kita melaksanakan salat Id hari ini. Selain itu, keputusan Ormas Islam Muhammadiyah yang menetapkan tanggal 9 Zulhijjah jatuh pada hari Rabu, tanggal 28 Juni, juga menjadi landasan digelarnya Salat Idul Adha pada hari Rabu. Robiham melaporkan dari Padang. Ada yang berbeda dengan Polres Dharmasraya untuk memeriahkan hari ulang tahun Bayangkara tahun ini. Jika Polres lain menggelar lomba memasak nasi goreng atau lomba olahraga, maka yang dilakukan Polres Dharmasraya sedikit berbeda. Mereka menggelar lomba olah tempat kejadian perkara. Pesertanya adalah polisi di Mapolres Dharmasraya dan polsek-polsek. Namanya Lomba Olah TKP. Tentu saja peralatan yang disiapkan juga harus menyesuaikan, seperti garis polisi, kantong jenazah, boneka yang dianggap sebagai korban, tanda angka, dan lainnya. Ada 4 peristiwa yang digelar, yakni olah TKP peristiwa pembunuhan, olah TKP peristiwa gantung diri, olah TKP peristiwa pencurian dengan pemberatan, dan olah TKP peristiwa kebakaran. Alhamdulillah hari ini kami melaksanakan perlombaan olah TKP
sejajaran Polres Damastraya, di mana pesertanya adalah unit-unit reskrim di Polsek jajaran kami. Kegiatan ini dalam rangka menyemarakan hari ulang tahun Wayangkara yang ke-77. Kegiatan ini tentunya bertujuan untuk memastikan bahwa anggota kami siap melaksanakan olah TKP, dan tentunya ini adalah media belajar dan mengingat kembali konsep-konsep ataupun teori-teori tentang olah TKP. Lomba ini bertujuan agar anggota reserse dan kriminal Polres Dharmasraya mampu melakukan penyelidikan dan pengungkapan kasus peristiwa kriminal yang terjadi secara proporsional dan profesional. Eko Pangestu melaporkan dari Dharmasraya.